Selamat pagi anak-anak, selamat pagi mama papa yang ada di rumah. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat dan tetap dalam lindungan Tuhan ya. Nah, di pertemuan kita kali ini, Bu Dia akan mengajak anak-anak semua untuk belajar tentang tema air, udara, dan api dengan topik tentang air ya anak-anak ya. Nah, yuk kita sama-sama simak video pembelajaran berikut ini. Nah anak-anak, di video pembelajaran kali ini Bu Dia akan mengajak anak-anak untuk belajar tentang tema air, udara, dan api. Nah di minggu ini kita akan membahas tentang subtema air. Nah sebelum kita ke topik-topiknya, kita harus tahu dulu apa itu air. Nah air itu adalah cairan yang sifatnya tidak berwarna, lalu tidak berbau dan tidak berasa ya anak-anak ya. Nah, air ini sangat penting sekali bagi kehidupan manusia, tumbuhan, ataupun hewan. Nah, adapun topik-topik yang akan kita bahas yaitu yang pertama tentang manfaat air, lalu yang kedua tentang bahaya air, yang ketiga tentang sumber air, yang keempat tentang sifat air, dan yang terakhir yaitu tentang tempat-tempat air. Nah anak-anak, yuk sekarang kita ke topik yang pertama yaitu tentang manfaat atau guna air. Nah guna air ini sangat banyak sekali untuk kita ya anak-anak ya. Siapa yang tahu apa itu manfaat atau guna air untuk kita? Ya jadi air ini kita bisa gunakan untuk minum, lalu mandi, untuk kumur-kumur setelah gosok gigi anak-anak ya. Lalu untuk mencuci piring ataupun mencuci baju. Lalu juga kalau kita bersih-bersih di rumah, mau ngepel di rumah juga harus menggunakan air ya anak-anak ya. Dan yang terpenting juga air ini bisa digunakan untuk memasak mama di dapur. Selain itu masih banyak lagi manfaat air untuk kehidupan kita sebagai manusia. Lalu selain manusia bisa memanfaatkan air, ternyata guna atau manfaat air ini juga bisa untuk tumbuhan atau hewan anak-anak. Nah hewan ini atau binatang ini juga perlu air untuk minum ya anak-anak ya. Agar mereka juga tidak kehausan. Lalu juga biasanya ada hewan-hewan yang perlu mandi menggunakan air juga. Lalu kalau untuk tumbuhan, nah tumbuhan ini perlu air anak-anak agar tumbuhannya bisa tetap hidup sama seperti kita manusia ataupun hewan. Nah caranya yaitu kita gunakan air untuk menyiram tanaman atau tumbuhan. Nah selain untuk hewan, lalu untuk tumbuhan, nah, air ini juga bisa dimanfaatkan untuk pekerja bangunan anak-anak. Coba lihat di gambarnya ini. Nah ini ada bapak-bapak atau tukang bangunan yang sedang menggunakan air sebagai bahan untuk membuat bangunan yang dicampur dengan semen ataupun pasir ya. Nah itu tadi tentang manfaat air atau guna air. Nah juga masih banyak sekali manfaat-manfaat atau guna air untuk kita semua ya anak-anak ya. Nah anak-anak, selain air itu banyak guna atau manfaatnya untuk makhluk hidup, ternyata air juga memiliki bahaya ya anak-anak ya. Nah ini ada di pembahasan topik yang kedua yaitu tentang bahaya air. Nah anak-anak, air juga ada bahayanya yang dapat merugikan makhluk hidup seperti manusia, tanaman, ataupun hewan. Nah, biasanya kalau bahaya air ini bisa terjadi banjir, tanah longsor, lalu tsunami, bahkan bisa terjadi kekeringan jika tidak ada air. Nah, sekarang yuk kita sama-sama kita lihat ini ada gambar-gambar tentang bahaya air. Nah, coba perhatikan di gambar pertama. Siapa yang tahu ini gambar terjadi apa, Nana? Iya, ini terjadi banjir ya. Jadi banjir ini ternyata juga terjadi karena ulah manusia, Nana. Nah, ulah manusia yang bagaimana? Yang suka membuang sampah sembarangan. Misalkan suka buang sampah di got atau di selokan atau suka buang sampah di kali. Sehingga pada saat hujannya turun apalagi lebat,
Nah, airnya itu tidak bisa mengalir di got ataupun di kali, sehingga air akan naik bercampur dengan sampah, naik ke permukaan, lalu bisa naik ke jalan-jalan, bahkan bisa masuk ke dalam rumah kita. Nah, jadi kalau sudah terjadi banjir ini, siapa yang rugi anak-anak? Iya, kita sendiri anak-anak ya. Nah, untuk anak-anak di rumah, Bu Dia mohon, dimanapun anak-anak berada, ingat jaga kebersihan lingkungan kalian. Jangan suka buang sampah sembarangan supaya tidak terjadi banjir ya. Nah, kita juga bersyukur sekali kepada Tuhan bahwa di daerah kita di Singaraja ini hampir tidak pernah terjadi banjir ya Nana ya. Karena lingkungan kita juga kita jaga ya kita bersih. Nah, kalau di kota-kota lain seperti di kota-kota besar, di Jakarta, di Surabaya, di Bogor, itu biasanya setiap musim penghujan pasti terjadi banjir. Nah, anak-anak coba sekarang kita lihat, ini ada gambar kedua. Nah, siapa yang tahu ini gambar apa? Ya, ini gambar sawah anak-anak. Tapi karena tidak ada air, sawahnya atau tanahnya jadi kering anak-anak ya. Ini padinya tidak bisa diairi karena tidak ada air. Nah, lama-lama tumbuhan ini akan bisa mati jika tidak ada airnya. Lalu coba perhatikan ini di bawah. Nah, di desa-desa terpencil biasanya itu air bersihnya sangat susah dicari oleh manusia anak-anak untuk digunakan untuk keperluan sehari-hari. Nah, jadi ini dibantu oleh orang-orang baik, oleh pemerintah untuk memberikan air gratis kepada orang-orang yang sedang membutuhkan. Nah, anak-anak, coba sekarang kita perhatikan gambar yang di sebelah ini. Nah, ini adalah gambar air laut yang sedang naik ke atas anak-anak. Dia bisa menghancurkan rumah, pohon-pohonan, tanaman, ataupun hewan-hewan yang lainnya. Nah, inilah yang disebut dengan bencana tsunami. Jadi, bencana tsunami ini air laut yang naik ke atas yang bisa menghancurkan rumah-rumah kita ya, lalu lingkungan kita juga bisa dihancurkan. Nah, ini dia gambarnya. Nah, ini setelah air lautnya atau tsunami-nya ini menghempas rumah kita sehingga menjadi hancur seperti ini anak-anak. Ini bahaya sekali anak-anak ya. Lalu juga yang tadi Bu Dia bilang bisa terjadi tanah longsor. Nah, coba ini lihat gambarnya nih anak-anak. Ini adalah tanah longsor. Jadi jika hujannya itu terlalu deras, lalu tanahnya ini tidak bisa atau tidak kuat untuk menahan air hujannya, maka tanahnya akan menjadi longsor seperti ini. Nah, rumah-rumah yang ada di atas tanah ini akan juga bisa ikut longsor anak-anak. Jadi rumah-rumah bisa hancur ya anak-anak ya. Duh, bahaya sekali ini terjadinya tanah longsor akibat curah hujan yang terlalu tinggi. Nah, itu tadi adalah bahaya-bahaya dari air ya anak-anak ya. Nah, anak-anak, sekarang kita ke topik yang ketiga, yaitu tentang sumber air. Nah, jadi kalau tadi sudah ada manfaat air, lalu ada bahaya air, sekarang juga ada sumber-sumber air ya anak-anak ya. Nah, ternyata terdapat beraneka macam sumber air. Di antaranya yaitu yang pertama ada air laut atau pantai. Nah, siapa yang sudah pernah ke pantai berenang? Nah, anak-anak, air laut ini tidak bisa digunakan untuk keperluan kita sehari-hari seperti minum ataupun memasak ya anak-anak ya. Nah, di laut ini atau di pantai kita bisa berenang di sana atau sebagai tempat hidupnya hewan-hewan laut. Nah, anak-anak, siapa yang sudah pernah berenang di sana pasti tahu bagaimana rasanya air laut. Nah, air laut ini rasanya asin ya anak-anak ya, tidak seperti air yang kita minum di rumah. Nah, jadi kalau kita berenang jangan sampai kita tertelan atau minum air laut ya anak-anak ya. Nah, anak-anak, kalau tadi ada sumber yaitu sumber air laut, kalau sekarang yang kedua tentang air sungai. Nah, air sungai ini terbentuk secara alami ya anak-anak ya. Sungai bisa disebut dengan kali atau bengawan. Nah, permukaan air sungai ini sangat besar dan panjang ya anak-anak ya.
airnya itu terus-terusan mengalir anak-anak. Dan mengalirnya itu dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Nah, di sungai ini kita bisa mandi juga anak-anak ya. Nah, siapa yang pernah ke sungai nanti boleh mandi di sungai. Lalu juga ada sumber air yang ketiga, yaitu tentang danau. Nah, siapa yang sudah pernah ke danau? Nah, danau ini sama seperti air sungai, yaitu terbentuk secara alami anak-anak yang diciptakan oleh Tuhan. Nah, air danau ini rasanya tawar ya anak-anak ya, tidak seperti air laut yang rasanya asin. Nah, biasanya air danau ini terdapat di dataran yang tinggi atau di pegunungan. Nah, saking indahnya danau ini, para wisatawan banyak sekali berkunjung ke danau untuk melihat keindahan danaunya ya. Jadi ada air laut, air sungai, air danau juga ada. Nah, anak-anak, sekarang kita ke sumber air yang keempat, yaitu tentang air sumur. Nah, coba perhatikan, Bu Dia punya gambar ini. Ini adalah sumur ya anak-anak ya. Siapa yang sudah pernah melihat bentuk atau melihat sumur seperti ini? Ya, air sumur ini adalah sumber air yang dibuat oleh manusia, digali dengan lubang yang besar dan dalam ya anak-anak ya. Dan kemudian pinggirnya ini ditembok berbentuk lingkaran atau bulat seperti ini. Nah, cara mengambil airnya yaitu dengan cara ditimba dengan menggunakan ember dan tali. Nah, coba perhatikan, ini ada airnya, lalu ini ada timba ya, ada ember dan talinya. Namun saat sekarang ini menimba itu sudah sangat jarang ya anak-anak ya. Biasanya sumur itu bisa dialiri oleh listrik sehingga kita tinggal pencet tombolnya saja, kemudian air sumurnya akan keluar. Nah, air sumur ini bisa digunakan untuk keperluan kita sehari-hari seperti mencuci, memasak, lalu untuk minum airnya, tapi direbus dulu ya anak-anak ya, dan untuk keperluan lainnya. Nah, anak-anak, sekarang kita ke topik yang keempat, yaitu tentang sifat air. Nah, air ini memiliki sifat-sifatnya ya anak-anak ya, yaitu yang pertama, air ini mengalir dari tempat yang tinggi ke rendah, seperti kita bisa lihat di air terjun ataupun air sungai. Nah, jadi dia mengalir dari atas ke bawah ya anak-anak ya. Lalu kemudian air ini juga bersifat melarutkan. Nah, coba lihat ini gambarnya anak-anak. Jadi kalau anak-anak buat teh diisi gula, lalu gulanya diaduk-aduk di dalam air, maka gulanya itu akan larut bersama air ya. Jadi rasanya juga pasti akan berubah. Kalau diisi gula, airnya akan rasanya apa anak-anak? Manis. Ya, pinter. Lalu air ini juga meresap anak-anak. Coba perhatikan gambarnya ini. Jadi kalau ada air, lalu kita isi tisu atau lap, maka airnya itu akan meresap ke tisu atau ke lapnya anak-anak ya. Coba kalian kalau airnya pas tumpah lalu ambil lap atau ambil tisu, pasti nanti airnya itu akan meresap ke tisu atau ke lapnya. Nah, itu dia. Lalu juga ada air ini bersifat menempati ruang. Nah, coba perhatikan gambarnya ini. Jadi yang dimaksud itu adalah jika air dimasukkan ke dalam gelas, maka airnya itu akan berbentuk seperti gelas. Lalu kalau airnya dimasukkan ke ember, maka airnya akan berbentuk seperti ember ya. Kalau airnya dimasukkan ke botol, maka airnya itu akan berbentuk seperti botol. Jadi namanya menepati ruang. Nah, anak-anak, sifat air yang terakhir yaitu berubah. Nah, apa yang dimaksud sifat air berubah? Coba perhatikan dulu gambar Bu Diah yang paling bawah ini. Jadi, ini Bu Diah punya gambar es batu ya anak-anak ya. Siapa yang pernah minum sirup atau es batu seperti ini? Nah, yang dimaksud berubah yaitu misalkan kalau kita mau buat es batu, itu dari air, lalu kita masukkan ke tempat, lalu kita masukkan ke freezer. Jadi dari air yang tadinya cair itu kalau ditaruh di freezer, maka airnya akan membeku menjadi es batu ya. Jadi sifatnya berubah dari cair bisa menjadi bentuk padat seperti ini ya, seperti es batu ini. Nah, itu tadi sifat-sifat air ya anak-anak ya. Nah, sekarang ke topik yang kelima yaitu tentang tempat-tempat air. Nah, ini paling gampang. Jadi tempat-tempat yang kita bisa masukkan air itu banyak ya anak-anak ya. Ada apa saja anak-anak? Coba lihat gambarnya ini. Ada apa?
Iya, ada botol. Jadi kalau nanti pas sekolah atau di rumah kita bisa masukkan air ke dalam botol. Lalu ini ada gambar apa? Siapa yang tahu? Iya, ini gambar ceret ya anak-anak ya. Ini tempat air juga. Lalu ada teko. Banyak sekali ada gambar-gambarnya. Ada gambar apa lagi nih anak-anak? Iya, jadi ada cangkir. Kalau kita buat teh, buat kopi, buat susu, boleh nanti dimasukkan ke dalam cangkir. Lalu kalau kita minum juga airnya bisa dimasukkan ke gelas ya anak-anak ya. Nah, yang ini siapa tahu gambar apa? Iya, ini gambar galon. Jadi kalau air mineralnya bisa dimasukkan ke dalam galon seperti ini. Lalu yang ini gambar apa, Nana? Ini gambar teko ya. Jadi kalau mama mau masak air, nanti bisa menggunakan teko seperti ini. Nah, yang ini gambar apa, Nana? Iya, ini gambar ember. Jadi kalau anak-anak mau mandi, masukkan air dulu ke dalam ember. Atau kalau mama mau mencuci pakaian, nanti bajunya dimasukkan sini, diisi air ya anak-anak ya. Jadi tempat-tempat air ini banyak sekali anak-anak ya. Nah, anak-anak, demikianlah pembahasan kita tentang subtema air ini. Nah, semoga kalian mengerti anak-anak ya. Sekian dan terima kasih. Nah, anak-anak, bagaimana video pembelajaran tadi? Bu Dia harap agar semua mengerti ya tentang subtema air ini. Nah, pesan Bu Guru untuk anak-anak semua agar bisa menggunakan air dengan sebaik-baiknya. Dan jangan lupa juga tetap jaga kesehatan, gunakan masker jika anak-anak keluar rumah. Nah, sampai jumpa lagi di pertemuan kita berikutnya. Sampai jumpa anak-anak.